الفاتحة. إن الله يتقبل الصلاة والدعاء ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وشكر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama adalah puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula salawat serta salam kehariban Nabi yang mulia, Nabi tercinta, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau ila yaumil akhir. Yang saya hormati ketua kerukunan, pengurus kerukunan, jamaah majlis yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, Pak Haji yang ada di samping saya ini juga, yang saya hormati, saya tidak sebut namanya karena saya tahu semua atau mau bilang lagi, yang akan melaksanakan umrah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Tadinya saya pikir ini mau menangis juga saya, karena yang pertama semua menangis, yang kedua semua menangis. Marilah kita menangis bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi juga saya tidak dapat informasi kalau ada hajatan pemberangkatan umrah ya. Yang saya persiapkan justru materi yang lain. Sampai di sini Pak Haji Yanto bilang, Ustadz ada yang mau hajat, ada yang begini, terpaksa dirubah, diganti judul. Judul hari ini, marilah menangis bersama-sama. Saya tidak bisa itu kalau ada suatu kegiatan konsol ada yang menangis. Ya. Sebelum kita berbicara tentang umrah, saya ingin memberikan secara umum dulu gambaran tentang kaifiyatul haji. Bagaimana kita melaksanakan haji. Haji adalah merupakan rukun yang kelima dalam rukun Islam. Orang yang tidak melaksanakan 5 rukun, ya, maka Islamnya tidak sempurna. Catat dulu itu. Orang yang tidak melaksanakan 5 rukun Islam, Islamnya tidak sempurna. Yang pertama, apa disebut rukun Islam yang pertama, Ibu? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat ada 2 hukum. Yang pertama wajib, rukun. Yang kedua sunnah. Kapan syahadat jadi wajib? Kalau ibu tidak baca, tidak sah. Kapan?
pada waktu tahiyat awal dan akhir. Wajib hukumnya mengucapkan syahadat. Yang kedua, kapan jadi wajib? Ketika seseorang yang ingin masuk Islam, maka syaratnya adalah wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Boleh tidak orang masuk Islam tidak usah pakai kalimat syahadat? Tidak bisa. Kapan syahadat menjadi sunnah? Syahadat menjadi sunnah diantaranya ketika akan ijab kabul dalam pernikahan. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, sunnah hukumnya. Tadi paham, Bu? Rukun Islam yang kedua, ya, solat. Solat ada 2 lagi hukumnya. Solat wajib dan solat sunnah. Ada berapakah solat sunnah dalam Islam? Ada berapa, Ibu? Ada berapa macam? Kalau solat wajib berapa macam? 5. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Solat sunnah ada berapa? Solat sunnah ada 17 macam. Kita mau bahas semua ini sampai habis. Oke? Ada berapa, Ibu, solat sunnah? Ada 17. Rukun Islam yang ketiga, puasa. Boleh tidak orang Muslim tidak puasa di bulan Ramadan? Berarti puasa ada berapa lagi? Ada berapa, Bu? Hukum puasa ada 2. Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib apa saja itu, Ibu? Cuma sampai di situ? Puasa wajib ada banyak macam. Ada puasa wajib karena melanggar aturan haji. Ada puasa kafarat namanya, karena terlanjur bersumpah. Ya. Ada puasa karena nazar. Pokoknya kalau saya berangkat umrah ini minggu ini, kita puasa 30 tahun. Umpama. Oke. Rukun Islam yang keempat apa, Ibu? Mestinya zakat dulu. Habis sholat, zakat. Ini gara-gara menangis ini sampai suka lompat. Ada berapa zakat, Ibu, hukumnya? Ada 2. Zakat wajib dan zakat sunnah. Atau istilah dalam ilmu fikih, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Kalau bilang zakat wajib, zakat sunnah, di kalangan ulama agak janggal kedengaran. Di kalangan ulama, ahli fikih mengatakan sedekah wajib dan sedekah sunnah. Kalau orang kan terbalik. Kalau zakat wajib, kalau sedekah sunnah. Padahal sedekah itu dalam pengertian hukum Islam itu ada 2. Wajib dan sunnah. Rukun Islam yang ketiga tadi apa, Ibu? Yang keempat? Tunggu. Syahadat. Salat sudah. Zakat. Yang keempat apa? Sudah. Yang kelima, naik haji. Ibu tidak laksanakan ini 5, tidak sah dan tidak sempurna Islamnya. Itu dulu dicari tahu dulu, hukum wajibnya itu, rukunnya. Baru nanti mulai dirinci. Zakat wajib diwajibkan bagi seorang muslim apabila dia telah mendapatkan rezeki selama setahun, haul namanya, dan sudah mencapai nisab, batas. Berapakah nisabnya? Wajib zakat 85 gram emas. Sekarang harga emas hari ini 2.320.000. Harga emas hari ini, Bu. Jadi kalau 85 gram dikali
2.320.000 berapa itu, Bu? Ada sekolah kah tidak ini? Atau cuma sekolahnya belajar matematika? Oke. Kurang lebih berapa, Ibu? Ya, hampir 200 juta kalau saya tidak salah. Selama Ibu berusaha selama setahun, ternyata dapat untung 200 juta lebih, katakanlah dapat 300 juta dalam setahun keuntungannya. Dipotong pokok, dipotong biaya, dipotong bayar utang, dipotong bayar listrik, dipotong bayar air kalau pakai PAM, dan tidak dipotong biaya pulsa. Karena pulsa tidak masuk kebutuhan pokok. Kecuali bila pulsa itu ada kaitannya dengan dagang, baru boleh masuk dihitung. Tapi kalau cuma untuk WA, Facebook, haram hukumnya Ibu memotong dari kewajiban zakat. Bisa paham? Nah, ternyata 300 juta untung selama setahun, masih tersisa, katakanlah 190 juta. Katakan itu sudah mencapai nisab. Maka yang bersih ini, 190 juta dikali 2,5%, itulah zakat wajib. Saya mau tanya Ibu, boleh tidak syahadat ditambah-tambah? Ditambah-tambah ucapannya, boleh? Boleh tidak sholat wajib ditambah-tambah rakaatnya, dikasih kurang rakaatnya? Boleh tidak zakat 2,5% ditambah, dikasih kurang? Kenapa so bingung ini? Boleh tidak zakat wajib itu ditambah dan dikurang? Makanya inilah penting majlis taklim. Kalau sedekah wajib tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang, sama dengan sholat wajib. Oke, 2,5% tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang, karena itu hukumnya wajib. Makanya cara hitungnya harus benar-benar. Tapi Ustadz, kita rasa cuma sedikit, kita mau kasih lebih. Sedekah sunnah namanya. Bisa. Ustadz, kita ini ada suruh reking-reking, nanti so habis kasih keluar baru dapat tahu ternyata kurang yang kita kasih keluar, tidak sampai 2,5. Bagaimana itu? Catat DP kurang, kasih keluar yang kurangnya itu. Paham, Bu? Jadi zakat tidak boleh dikasih lebih, tidak boleh dikasih kurang. Kalau ingin lebih, jadi sunnah namanya yang lebih. Paham? Bukan lebih banyak lebih baik, Ibu ya. Bisa dipaham? Berikut. Yang ke berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat apa, Ibu? Puasa. Puasa wajib ada berapa? Sudah disebutkan tadi. Puasa di bulan Ramadan, puasa karena pelanggaran haji, ya. Puasa karena sumpah, ya. Puasa karena kafarat, nazar, itu jadi wajib. Itu dibagi dua lagi. Ada yang memang hukum aslinya wajib, ada yang hukum aslinya tidak diwajibkan, tapi setelah kita ucapkan maka jadi wajib. Seperti apa? Contohnya puasa nazar. Nazar tidak wajib hukumnya. Tapi kalau ibu sudah bernazar yang berkaitan dengan kata puasa, wajib itu ibu kerjakan sesuai dengan jumlah niat dan nazarnya. Jadi paham, Bu? Oke. Yang kelima apa, Ibu? Rukun Islam kelima? Ibadah haji. Ibadah haji ada dua hukumnya. Yang pertama disebut wajib, yang kedua disebut sunnah. Jadi ada haji wajib dan ada haji sunnah. Haji wajib yang bagaimana, Ibu? Bila seumur hidup ibu belum pernah kerjakan haji, ada kemampuan untuk kerjakan haji, maka jatuh hukum wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Paham, Bu?
Tahun berikut ada rezeki lagi, ingin kerjakan haji. Namanya sudah sunnah, bukan lagi wajib. Ya, cuma satu kali dalam seumur hidup. Rasulullah cuma satu kali ibadah haji. Ya, cuma sekali Nabi ibadah haji. Berikut, umrah. Ada berapa hukumnya umrah, Ibu? Ada 2. Bagi yang tidak mampu atau belum mendapatkan kuota untuk berangkat, masih ada sekian tahun lagi, tapi dia punya kemampuan untuk melaksanakan umrah, maka umrah yang pertama dalam hidupnya wajib hukumnya. Bisa dipahami, Bu? Jadi jangan bilang itu umrah itu sunnah ya. Sunnah bagi yang sudah 2-3 kali, tapi bagi yang pertama wajib hukumnya bagi seorang muslim muslimah kalau dia punya kemampuan untuk ibadah umrah. Makanya saya katakan sekali lagi dan saya tekankan, bagi mereka yang belum pernah haji, yang tahun depan insya Allah mau berangkat haji, usahakan dan diupayakan semaksimal mungkin. Kerjakan dan perhatikan rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, dan bila mampu sampai sunnah-sunnah hajinya diperhatikan. Kenapa? Karena kalau ibu ada pelanggaran baik dalam rukun haji maupun wajib haji, sunnah haji, maka ingat ibu, haji yang kedua tidak bisa menutupi apa yang wajib di pertama. Saya kasih contoh. Salat subuh berapa rakaat? 2. Boleh tidak saya tidak usah salat subuh 2 rakaat, tapi saya ganti dengan 200 rakaat salat sunnah? Tidak bisa, sama dengan haji tadi. Jadi bagi yang belum pernah haji, tahun depan perhatikan wajib haji dan syarat-syarat haji. Karena bila ibu gagal di situ, ibu tidak bisa menutupi walaupun 200 kali pergi haji. Sama dengan umrah. Bagi yang baru pertama kali pergi umrah, jangan anggap remeh karena hukum wajib bagi dia. Dia lalaikan aturan-aturan umrah, maka dia tidak bisa menutupi dengan umrah kedua, ketiga, dan keempat. Bisa dipaham, Bu? Ya. Seorang muslim bila memenuhi 7 syarat, perhatikan ibu, seorang muslim bila telah memenuhi 7 syarat, maka dia tidak boleh menghindar, wajib kerjakan haji. 7 syarat, namanya syarat wajib haji. Yang pertama, yang mau pergi haji harus Islam. Ya, yang harus Islam agamanya. Kedua, cukup umur atau akil balik. Kalau belum akil balik, dia kerjakan ibadah haji, maka pahalanya ada sama orang yang mengajaknya atau yang membiayai, bukan kepada anak yang belum akil balik. Kalau ayah ibunya bawa, maka pahala hajinya anak tadi itu Allah berikan kepada orang tuanya atau yang membiayainya. Jadi paham, Bu? Baik. Yang syarat wajib haji yang ketiga, harus punya akal yang sehat. Artinya akal yang sehat, pertama, tidak mengidap penyakit yang tempo-tempo datang akal, hilang akal. Seperti apa contohnya? Epilepsi. Ustadz kalau bingung-bingung yaki? Tidak. Beleng-beleng. Saya gurun tolo apa? Artinya akalnya tidak pernah terganggu, termasuk nautis, idiot, tidak sempurna akalnya, maka tidak wajib dia kerjakan haji. Gugur hukum wajib. Bisa dipaham, Bu? Berikut, harus merdeka. Merdeka di sini sudah tidak ada lagi istilah. Kalau dulu ada namanya budak. Budak tidak wajib kerjakan haji. Sekarang tidak ada budak. Yang ada
Apa? Yang ada apa? Assistant of the house. Apa itu? Pembantu rumah tangga. Apa? Asisten rumah tangga, ART. Ustadz, apa ART? Itu sama artinya dengan budak? Oh, bukan, Bu. Tidak bisa. Kalau budak dalam ajaran hukum Islam itu bisa dinikahi oleh tuannya. Dan dia tidak punya hak kemerdekaan. Semua hidupnya itu dikendalikan oleh tuannya. Itu perbedaannya dengan ART. ART coba tidak bayar DP gaji 2 bulan, kalau habis di polsek. Beda kan? Beda ya? Jadi ART, asisten rumah tangga, bukan budak. Dan sekarang kita tidak mengenal lagi istilah perbudakan. Berarti hilang satu. Oke? Syarat yang kelima, dia harus punya bekal. Nah, kemampuan untuk pergi haji menjadi syarat, dia harus punya bekal. Misalnya abon-abon, ya, roa, supermit. Iya, karena zaman dahulu perjalanan itu pakai kendaraan onta dan kuda. Jadi kalau sekarang ini Ustadz bagaimana? Tidak lagi menjadi syarat abon, dabu-dabu, tidak. Kenapa? Karena di sana sudah disiapkan makanan. Di pesawat juga ada makanan. Betul tidak? Jadi apa Ustadz yang dimaksud bekal? Fulus. Kenapa? Karena kalau uang ya bisa pakai beli makanan kalau terlambat makan di hotel. Makanan kalau terlambat diberi makan. Ya, karena itu orang kerjakan haji ada dia punya jam-jam tuh makanan ditaruh di depan kamar. Kalau lewat jam diambil oleh pihak pengelola dan ibu kelaparan. Kalau ada begini gampang mau turun ke bawah, banyak orang jualan di bawah. Ya toh? Jadi bedakan ibu ya. Yang keenam, adanya kendaraan yang layak. Kendaraan yang layak sekarang sudah terpenuhi. Dari sini ke asrama haji pakai bus. Kalau dulu ada tambahan 150.000 satu orang. Ya, tinto do bikin apa tuh doi. Kalau sekarang tidak. Dengan adanya badan haji dan umrah, insya Allah semua sudah masuk dalam pembiayaan sekaligus. Tahun depan ini, Ibu, informasi kuota jemaah haji untuk Indonesia 221.000. Kalau kemarin 210.000 ya. 210.000 saja. Seluruh Indonesia. Tahun ini sudah tidak boleh ada permainan lagi. Baru Menteri Agama sudah masuk. Bisa dipahami? Nah, maksudnya dengan bertambahnya kuota berarti daftar urut itu jadi berkurang tahunnya. Bisa dipahami nih? Oke. Yang ketujuh, perjalanan dijamin aman. Artinya sepinya jalan atau perjalanan aman. Sekarang kan sudah ada petugas PPIH mulai dari sampai petugas kesehatan sudah disiapkan. Berarti 7 syarat ini bila terpenuhi, maka ingat Ibu, sudah wajib bagi seorang muslim untuk berangkat haji. Bila belum pernah kerjakan haji. Umrah juga sama. Inilah 7 syarat seorang muslim wajib mengerjakan haji. Istita'ah namanya, ada kemampuan. Kemudian ada berapakah rukun haji? Ya, ada berapa rukun haji? Jadi itu tadi syarat wajib. Ibu bedakan Ibu ya, syarat wajib haji dan syarat rukun haji. Kalau syarat wajib haji, berarti persyaratan orang sudah wajib kerjakan haji. Kalau rukun haji, itu berkaitan dengan pelaksanaan haji. Sudah di sana, baru ada pelaksanaan haji. Rukun haji itu ada 4 Ibu. Tolong diperhatikan, rukun haji itu ada berapa Ibu?
Ada berapa ibu? Ada 4. Apa semua? Bilang 4. Apa semua itu? Paling ibu bilang, so itu usah ada undang kamari ini mau bilang itu. Yang pertama, ini perhatikan. Setiap orang yang mengerjakan haji, rukunnya ada 4. Yang pertama, ihram dan berniat memasuki ibadah haji. Ya, pakai ihram. Kapan Ustadz pakai ihram dimulai? Nah, ada ketentuan lagi. Bukan dari sini saya pakai ihram memang dari sini. Ya. Ada tempatnya pakai ihram dan ada caranya mengenakan ihram. Bisa dipaham, Bu? Oke. Rukun kedua, ini rukun haji. Tidak sah orang kerjakan haji bila dia tidak wukuf di Arafah. Itu ada tanggalnya lagi. Ada tanggalnya. Ya. Kapan orang mulai berangkat menuju Arafah? Oke. Ini Ibu, Ustadz, ada salah satu anggota jamaah yang sakit berat, tapi masih sadar, pakai infus, pakai alat-alat rekam jantung. Kemudian dia tidak wukuf karena alasan sakit, tidak sah hajinya. Makanya dalam kondisi apapun, wajib petugas haji usung dan bawa dia menuju Arafah. Karena al-hajju Arafah, haji itu puncaknya di Arafah. Bisa paham, Bu? Oke. Berapa jam saya dikasih waktu? 2 jam. Minta maaf, tidak mampu. Yang kedua, yang ketiga, orang yang melaksanakan haji, rukun yang ketiga tidak boleh dia tinggalkan. Harus melakukan tawaf 7 kali. Nah, itu tawaf ada namanya tawaf wajib, ya, dan sebagainya. Itu nanti dijelaskan. Yang keempat, rukun haji yang keempat yaitu sa'yi. Sa'yi itu artinya jalan-jalan kecil dan berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Oke. Jadi dari Safa orang jalan. Nanti ada tanda kode lampu hijau, ya. Itu disunnahkan bagi laki-laki loh, bukan perempuan. Bagi jamaah haji untuk berlari-lari kecil yang laki-laki. Yang perempuan berjalan cepat. Itu antara Safa dan Marwah. Itu ada di tengah dia. Ada kode lampu dong, kasih tanda itu. Kalau di Makkah. Itu rukun yang keempat. Kemudian, berapa kalikah bolak-balik? 7 kali, Ibu. 1 kali Safa Marwah. Baru balas ulang. Sudah berapa? 1, 2, 3. Ada orang sampai bangka di betis karena salah ranking. Ada. Karena tidak pernah ikuti manasik haji. Tidak mau hadir-hadir di majlis-majlis taklim. Akhirnya jadi 14 kali dia ranking. 7 kali 2 berapa? DP teman-teman sepulang dia belum. Dia masih apa? Masih sa'i. Dia ranking 1, 2, rubu. Ya, bisa dipahami, Bu? Makanya itu kalau bagi yang kerjakan haji atau yang mau umrah, ada bimbingan manasik haji dan umrah itu ikut, Bu. Kenapa? Apalagi kalau baru pertama kali. Tidak sempurna hajinya. Tidak sempurna umrahnya untuk yang pertama kali. Bisa dipaham, Bu? Kemudian, kalau untuk umrah, ya, belum selesai. 4. Oke. Ya, cuma 4 kan. Rukun umrah. Tadi rukun haji, sekarang rukun umrah. Orang yang mengerjakan umrah ada 4 rukun. Perhatikan, jangan sampai ini tidak diperhatikan bagi yang pertama haji. Pertama umrah. Pertama, ihram. Apa itu ihram? Nah, itu orang kadang-kadang sering salah istilah.
Oh, ini saya punya muhrim. Kenapa ada umrah? Itu muhrim artinya orang yang pakai ihram. Yang benar mahram, yang haram dinikahi. Oh, ini saya punya mahram. Artinya orang yang haram dinikahi. Seperti ibu kandung, saudara perempuan seayah, ya, anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan dan sebagainya. Itu namanya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim artinya orang yang pakai ihram. Jangan asal-asal badontot ibu ya. Apa ibu? Kalau orang yang ihram namanya muhrim. Kalau orang yang haram dinikahi apa namanya? Mahram. Supaya dapat tahu, oh ini anggota rukun fardu kifayah. Ini sana dia bilang, di sana Ustaz dia bilang DP muhrim, berarti tidak pernah di majlis taklim. Berikut, setelah dia mengenakan ihram, itu ada tempatnya juga ibu pakai ihram, ya. Oh ini kok turun kok sudah di Madinah, kalau turun di Madinah. Oh turun ini sudah di Jeddah, kalau turun di Makkah, di Jeddah tempat turunnya, bukan dekat Ka'bah. Ya, apa itu? Ihram dikenakan awal mula dipakai pada waktu di tempat kita dibolehkan atau dikatakan syarat untuk mengenakan ihram. Jadi orang mengerjakan ibadah haji, dia harus perhatikan dua. Namanya miqat makani dan miqat zamani. Tapi kalau umrah tidak ada miqat zamani, yang ada hanya miqat makani. Apa bedanya Ustadz? Kalau ibadah haji, miqat artinya tempat dimulainya start haji dan start umrah, itu miqat namanya. Kalau kapan dia mulai? Kalau ibadah haji tidak sah miqatnya kalau belum masuk bulan Syawal hingga Zulhijjah dan awal Zulqaidah hingga bulan Zulhijjah. Itu ada waktunya ibu. Oh, orang mau pergi di Arafah ini umrah kali ini. Mau bikin sama dengan orang ada haji. Tetap tidak memenuhi syarat. Tetap dia belum sempurna kerjakan haji. Karena apa? Tidak pada waktunya. Jadi orang ibadah haji itu ada bulan-bulan ibu. Diawali dengan bulan Syawal, kemudian Zulqaidah dan Zulhijjah. Kalau dia kerjakan di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ya, Rajab, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Safar, Sya'ban, itu tidak sah. Karena bukan musim haji. Disebut mawasimul hajj namanya. Bisa dipaham, Bu? Paham-paham terus, Bu. Awas kita tanya, ya. Barani, kita hafal-hafal yang ada bilang paham-paham ini. Ya. Kalau ibadah umrah tidak pakai musim. Ibadah umrah tidak mesti menunggu musim haji. Anytime, kapan saja bisa. Selagi mampu. Bisa dipaham? Nah, kalau umrah orang dari Indonesia, ini umrah ya, kebanyakan umrah itu jarang yang turun di Makkah. Pada umumnya turun di Madinah. Nah, kalau ada jamaah umrah yang berangkat turun di Madinah, maka mikat makani, dimulai tempatnya start umrah itu ada di Bir Ali. Bukan Bir Bintang ibu, Bir Ali. Ya. Itu berjarak kurang lebih 6,2 km dari kota Madinah. Dari Masjid Nabawi kurang lebih sekitar 6,2 km. Itu ada satu masjid, ya, namanya Masjid Bir Ali. Disitulah kita disunahkan mandi sunnah untuk mengenakan ihram. Dari situ kita mandi sunnah, kemudian kita sholat sunnah di masjid itu. Waktu pakai ihram, disitulah awal niatnya orang umrah. Jadi kalau mau niat umrah di Bir Ali,
Ustadz, orang ini di Madinah tinggal di Taibah. Oh, mantap. Orang dekat baku muka dengan Masjid Nabawi. Semua pakai dari sini nih, ini pakaian ihram, tidak sah. Harus keluar dulu dari kota Madinah menuju Bir Ali namanya. Tapi kalau ibu-ibu jamaah umrah turun di Makkah, itu pasti turunnya di Jeddah. Jeddah itu ibu kota ya, ibu kota. Bandara internasional ada di Jeddah. Itu nanti masuk di tempat tertentu disebut ya Lamlam, Ji'rana, itu nama-nama masjid. Disitulah kita mulai ritual tempat kita memulai haji, niat dan memakai ihram. Itu nanti ada aturannya, Ibu. Panjang kalau saya mau jelaskan. Umrah, ketika dia sampai di Bir Ali contohnya, dia mandi dan sebagainya, ingat Ibu, sebelum Ibu kenakan ihram, dibolehkan menggunakan parfum, dibolehkan mencukur bulu ketiak, kuku sebelum mengenakan ihram. Bisa paham Ibu? Jadi yang mau suka bergunting kuku, gunting memang. Yang mau suka cukur alis, cukur memang. Yang mau suka batato, pakaian tabal punya. Supaya apa? Biar gosok-gosok dengan sabun itu tidak mau hilang. Bisa dipahami Bu? Nah, pakailah parfum, pakai sabun mandi dan sebagainya. Tapi ketika sudah niat untuk mandi sunnah ihram, maka Ibu sudah hati-hati. Karena waktu niat memakai pakaian ihram, saat itu banyak larangan yang tidak boleh Ibu lakukan. Pertama, tidak boleh gunting kuku, gigi kuku. Ada tuh gigi kuku. Kalau kita nyala gigi, harusnya ada gigi. Ada tuh biasa orang jago begini. Ada tuh. Itu rusak ibadah hajinya, umrahnya rusak. Cabut-cabut rumput. Itu bagus sekali rumputnya ada di pasar tua. Gitu. Ibu tidak boleh membawa apapun ketika ada di Makkah. Oke. Semua apa yang tumbuh, yang menetap di kota Makkah tidak boleh dibawa pulang. Oke. Itu diharamkan oleh ulama. Seperti contoh, ambil batu-batu yang ada di kota Makkah. Oh, mau ambil berkah, mau taruh di laci supaya lancar jualan. Ada Ibu kisah nyata, orang waktu dia wukuf di Arafah, dia ambil batu 7 dan dia bawa pulang. Bertahun-tahun penyakitnya tidak bisa sembuh. Nanti ketika dia ada rezeki, dia kembalikan di padang Arafah batu yang dia ambil baru dia sembuh. Itu cuma contoh. Bisa dipahami Bu? Jangan ambil sesuatu apapun di kota haram. Makanya dinamakan haram. Oke? Batu-batu. Yang boleh apa Ustadz? Air zam-zam boleh dibawa pulang. Siwak boleh. Karena apa? Siwak itu dari pohon yang bisa tumbuh. Bisa dipahami nih? Kalau laki-laki boleh dia bawa di peharim dari situ. Kawin di orang Makkah misalnya. Boleh dia bawa pulang. Jam baking. Barani baking, sekedar informasi Ibu. Mahar yang ada, mahar mas kawin ini di kota Makkah, kalau ada dia punya harim, pertama mesti ada pajero. Itu mas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Informasi terakhir yang kita dengar, orang yang ingin menikahi gadis-gadis yang ada di Makkah dan Madinah harus punya paling tidak 5-6 miliar. Baru dia dapat yang paling disayang di situ. Orang pakai emas di sini, pakai emas. Tuh. Yang sama dengan orang di sana pakai emas. Di sana kalau pakai emas, lihat. Ban pinggangnya emas, bandungnya emas. Coba orang bikin begitu di sini, ke orang yang nak masuk di rumah. Pakai emas swasta Jo. Bisa dipahami Bu? Oke. Rukun yang kedua, rukun umrah yang kedua, ini tidak boleh kalau tidak dilakukan tidak sah umrahnya, yaitu tawaf.
tawaf ya. Sampai jadi waktu sudah mikat, nah itu dari kota Madinah menuju kota Makkah, kalau dia naik kereta api kurang lebih perjalanan sekitar 2-3 jam kalau tidak salah. Kalau dia naik kereta api. Tapi kalau dia naik bus, naik mobil, itu sampai 6-7 jam. Dari Madinah menuju Makkah. Ya. Berarti dari Bir Ali itu ibu-ibu sudah pakai ihram. Bapak-bapak sudah pakai ihram. Dan itu selama perjalanan dari Madinah, dari Bir Ali menuju Makkah, disitulah kalimat-kalimat talbiyah mulai dilafazkan. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzaban nar. Itu diulang-ulang terus-menerus selama 6-7 jam. Dengan catatan baku ganti. Kenapa mesti baku ganti? Boleh mau baca begitu terus-terus. Bukan cuma bibir yang kering sampai lidah hilang. Saya dipaham? Jadi kalau saya rasa setengah mati, kok di tambang sebelah. Lanjut. Jadi selama dalam perjalanan ada baku-baku ganti kalimat talbiyah. Itu namanya rombongan. Tapi ada juga kejadian yang pernah saya alami. Sunnah ada yang talbiyah. Kita tidur semua tuh. Itu bagaimana Ustaz? Tidak. Dia bukan merupakan rukun umrah. Berikut, setelah memasuki kota Makkah, ada doanya untuk masuk kota Makkah. Yang paling gampang-gampang saya ajar. Tidak usah saya kasih yang hafalan. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ketika masuk kota Makkah. Dan ketika kita memasuki Masjidil Haram, itu dari batas batas kota Makkah, itu ada Quran besar dalam bentuk patung. Apa bukan patung? Monumen, Quran terbuka. Itu kita sudah diberi tanda oleh pemimpin rombongan. Beberapa saat lagi kita akan memasuki kota Makkah, sudah kelihatan. Oke. Nah, bagi yang baru pertama, berdoalah ketika akan masuk kota Makkah, dan disunahkan sebelum masuk kota Makkah disunahkan mandi lagi, mandi sunnah memasuki kota Makkah namanya. Kan di situ ada rest area. Jadi misalnya lagi 5-6 kilo kita sudah mau masuk kota Makkah, kita singgah di rest area. Ibu jangan cari camilan, jangan cari kopi, jangan cari korma, cari kamar mandi, kau mandi sunnah untuk memasuki kota Makkah. Itu salah satu sunnahnya. Oke. Ketika masuk kota Makkah, memasuki Masjidil Haram, itu sudah kelihatan itu. Dari lampu merah itu, putar begini, dia balik begini, sudah kelihatan itu tiang-tiang Masjidil Haram. Oke. Maka kita disunnahkan mengucapkan, Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam, dan seterusnya. Ketika ibu sudah mulai masuk Masjidil Haram, sudah kelihatan dia punya pintu-pintu Masjidil Haram. Ya, baca lagi doa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, waghfir li dhunubi, wali walidayya. Oke. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirah hasanah, wa qina adzaban nar. Kemudian ucapkan lagi, Allahumma antas salam, wa minkas salam, dan seterusnya. Ibu, ketika ibu dari pelataran Masjidil Haram, masuk, itu masih jauh itu Ka'bah di dalam. Bukan masuk begitu saudara-saudara palia. Tidak. Ya. Masuk, itu ada pintu gerbang, itu ada pintu-pintu besar. Itu ada macam-macam. Itu dikode dengan angka. Ya, pintu sekian, pintu sekian, pintu sekian. Ingat ibu, waktu masuk, jangan hafal model pintu. Hafal nomor pintu.
Karena DP model sama-sama tuh pintu. Di mana simpan tuh sendal, ingat kita masuk di pintu sekian, berarti mesti kembali ke pintu sekian. Oh, itu DP model kok waktu kita masuk ke pintu begini, insya Allah hilang. Saya paham ini, Bu? Oke. Dan itu yang jadi repot kepala rombongan. Karena apa? Karena baru kali itu lihat Masjidil Haram, ya haga semuanya. Haga. Lupa sudah masuk di mana. Oke. Waktu pertama dapat lihat Ka'bah, bagi yang baru pertama dan yang sudah 2, 3, 4 kali disunnahkan mengucapkan doa bagi orang yang melihat Baitullah. Allahumma hadza baitukal haram. Allahumma zid tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa azzamahu. Oke. Artinya apa? Ya Allah, inilah Baitullahmu yang engkau haramkan dengan ketentuan-ketentuan hukum. Ya Allah, tambahkan kemuliaan, keagungan, kehebatan bagi Baitullahmu ini. Dan berikan pula kemuliaan, keagungan, keberkahan bagi siapa yang mendatangi Baitullah. Oke? Itu doa. Dan sekarang hafal-hafal memang. Biar cuma itu jadi ibu hafal, tuh lain senyanda. Yang apa-apa. Daripada nyanda sama sekali. Ustadz, kita kesian belum tahu mengaji. Belum ada yang kita hafal. Kok ibu cuma hafal apa? Doa makan. Baca Jo. Allah Maha tahu bahwa ibu cuma tahu doa makan. Jadi mengerti nih? Tapi sebaiknya jangan ya. Oke? Baru waktu masuk, biasanya pemandu sudah bilang, ibu, kita mulai tawaf dari ada lampu hijau itu. Ya, itu tawaf dimulai dari rukun Yamani, ibu. Itu Ka'bah ada 4 sudut. 4 sudut. Ini namanya rukun, ini rukun, ini rukun. Ini namanya rukun Yamani. Ini namanya rukun Iraki. Rukun Syami, rukun Iraki, baru rukun ini rukun Hajar Aswad, Iraki, Syami, Yamani. Itu sudut-sudut Ka'bah itu namanya itu rukun. Nah, perhatikan waktu tawaf ya. Karena ini wajib bagi orang umrah. Biar tidak apa-apa, Pak. Biar. Wajib bagi orang yang tawaf harus tahu dari mana dia mulai start. Misalnya ini Baitullah, ini contoh ya, Ka'bah. Nah, kita ibu masuk misalnya dari arah pintu gerbang, pintu utama masuk. Itu pemandu nanti bilang, kita mulai start dari tanda kode, ada kode hijau. Nah, mulai start dari situ, dari sudutnya Ka'bah. Nah, itu mulai baca doa. Tawaf putaran pertama ada doanya, putaran kedua ada doanya. Ustadz tidak bisa hafal, ada buku, baca, pegang itu buku. Kalau terlalu banyak orang tidak bisa pegang buku, ikuti saja pemandu punya bacaan. Biasanya pemandu kasih keras suaranya. Nah, ikuti saja bacaan itu. Yang penting jadi pemandu jangan cepat. Berjalan cepat, membaca cepat. Insya Allah hilang semua tuh yang di belakang. Bisa dipahami nih, Bu? Tolong diperhatikan ya. Ustadz orang belum berangkat umrah, minimal ilmu ada. Ada tuh ilmu tahu. Toh? Biar sampai matinya pergi-pergi dan so penting tahu. Ya? Bisa dipahami nih, Bu? Ya, Ustadz bagaimana lah itu, Ustadz? Iya, kalau ada niat, insya Allah soal berangkat dan tidak tergantung rezeki dari Allah. Niatnya itu akan menjadikan dia memperoleh pahala umrah dan pahala haji. Bahkan ulama katakan haram hukumnya seorang muslim tidak pernah ada niat untuk umrah dan haji. Kalau dia mati dalam keadaan munafik. Mesti ada niat. Yang ke rukun yang keempat, yang ketiga, sa'i. Nah, sa'i ini. Jadi waktu surat talbiyah, ibu perhatikan ya. Saya kembali lagi dulu tawaf. Jadi waktu ibu keliling dari sini mulai baca. Itu hitungan 1 kali putaran itu dari sini putar dari sini ke kanan. Putar kiri, bukan putar dari kiri ke kanan, ibu.
dari kanan, dari kiri ke kanan, putar. Nah, putar. Sampai di rukun Yamani, ada rukun Yamani itu kiswah Ka'bah itu ada lubang, kainnya lubang. Nah, itu bila ibu-ibu dekat disunahkan untuk menyentuhnya. Menyentuh rukun Yamani. Antara rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad, banyak-banyak baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Kenapa Ustadz mesti banyak-banyak itu? Iya, karena itu doa yang kita minta, kebaikan di dunia di kala hidup dan kebaikan di akhirat berupa ganjaran janji Allah. Paham? Jadi sampai ulang satu kali lagi. Masuk lagi yang putaran kedua. Rabbana ati. Jangan baca doa lain. Itu saja diulang-ulang sampai ke Hajar Aswad. Setelah ibu-ibu selesai 7 kali putaran, berarti dia berakhir lagi di sini nanti. Kalau ada dekat dengan Hajar Aswad, maka ibu-ibu boleh mencium Hajar Aswad. Tapi kalau terlalu banyak orang, susah, jangan paksakan diri. Ingat, kepadatan orang melakukan tawaf di Baitullah, banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Apalagi kalau dia padat, kalau sampai ibu-ibu jatuh, jangan harap bisa berdiri. Diinjak-injak oleh jamaah. Dan itu banyak kejadian. Orang meninggal di tempat tawaf. Oke? Tapi kalau ibu-ibu ada kesempatan, maka boleh mencium Hajar Aswad. Tapi Ustadz tidak bisa, Ustadz. Ini manusia begini banyak. Maka cukup dengan syarat. Letakkan tangan di mulut, kemudian mengisyaratkan ke Baitullah, ke rukun Hajar Aswad. Sudah cukup. Lanjut lagi sampai 7 kali. Selesai ibu, selesai tawaf 7 kali, ibu mundur. Ini perhatikan ya. Kalau ini rukun Yamani, ini contoh, ini rukun Hajar Aswad, ini rukun Yamani, Iraki, Syami, ini rukun Hajar, dimulai dari sini. Itu antara rukun rukun Hajar Aswad dengan rukun Iraki ini ada namanya multazam. Ada namanya multazam. Ada juga namanya Hijr Ismail. Ada juga namanya Makam Ibrahim. Jadi ada antara ini dengan ini kan pintu Ka'bah di sini. Itu ada. Pertama, ada di situ namanya multazam. Apa itu multazam? Yaitu ujung pintu dengan sudutnya rukun Hajar Aswad. Namanya multazam. Orang yang berdoa di multazam mustajab, diterima Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipaham, Bu? Jadi kalau boleh ibu mundur saja. Tapi jangan terlalu dekat dengan Baitullah. Kenapa? Itu lingkaran tawaf. Pokoknya mundur saja, itu aslinya ada batas. Mundur, kemudian perkirakan ini pintu, ujung pintu, ini ujungnya rukun Hajar Aswad. Ibu sholat di sini, multazam namanya. Doa paling mustajab di Baitullah, di situ tempatnya. Oke. Nah, setelah itu ibu sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah ba'da tawaf. Disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat. Oke. Baru setelah itu, kalau memang ibu masih mau, boleh sholat sunnah di Hijr Ismail. Apa itu Hijr Ismail? Ada itu lingkaran tembok. Sampai di sini. Nah, itu ada dari pintu sebelah kanan rukun Iraki itu, masuk begitu, itu Hijr Ismail. Sholat sunnah 2 rakaat di situ. Kalau bisa, kalau terlalu banyak, tidak apa-apa, tidak kerjakan. Karena itu bukan rukun umrah. Selesai itu ibu menuju arah utara. Kemana itu? Ke Mas'ad namanya. Apa itu Mas'ad? Tempat kita mulai melakukan sa'i dari Safa dan Marwah. Jadi waktu itu ibu naik begini, tak ada bukit di atas. Bukit Safa namanya. Disunnahkan sebelum ibu sa'i menghadap Baitullah. Berdoa di situ, ada doanya. Harus itu Ka'bah kelihatan itu dari atas itu kelihatan. Nah, berdoa di situ baru ibu mulai tawaf, mulai sa'i. 1, 2 dan seterusnya. Oke. Sampai di Marwah ada lagi menghadap Baitullah. Menghadap Ka'bah. Disunnahkan menghadap Ka'bah sebelum melanjutkan sa'i yang kedua. Berdoa lagi. Begitu dilakukan. Nanti ibu-ibu akan berakhir sa'inya di
Marwah. Oke, pada waktu ibu selesai sa'i yang ketujuh di Marwah, ibu disunahkan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah syukur, bukan sholat sunnah sa'i. Syukur 2 rakaat. Oke, menghadap kemana ibu? Menghadap Baitullah, kiblatnya. Jadi kalau ini Safa, itu baik Ka'bah sudah kelihatan. Sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah syukur karena sudah selesai prosesi sa'i, sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, sesama wanita diwajibkan untuk tahallul namanya. Apa itu tahallul? Bagi perempuan cukup dengan menggunting sedikit saja dari rambutnya sebagai syarat. Sesama perempuan boleh aku gunting. Ya, angkat sedikit jilbabnya, arti gunting sedikit. Tapi bagi laki-laki afdalnya membotaki. Kalau dia tidak mau botak, dicukur tipis. Jadi namanya muhallikin dan muqassirin. Mana lebih afdal? Muhallikin apa muqassirin? Muqassirin apa muhallikin lebih afdal? Cukur habis bagi laki-laki. Oke. Nah, bagi laki-laki tidak bisa menggunting rambut di Marwah. Dia harus keluar dari Masjidil Haram, ada tempat mencukur di situ. Bila sudah selesai dia cukur, maka selesailah proses ibadah umrah. Jadi paham, Bu? Oke. Saya pikir itu saja dulu. Masih ada laparas halaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.